Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Sehat? Alhamdulillah ya. Kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semuanya, hari ini untuk kegiatan BPI dalam rangka memperingati tahun baru Hijriah 1442, maka kita akan belajar ya, belajar bersama tentang ilmuwan muslim yang berpengaruh di dunia. Ya, kita tahu bahwa kemajuan dunia itu sangat dipengaruhi oleh penemuan-penemuan yang berhasil dilakukan oleh para tokoh. Sehingga dengan penemuan-penemuan itu bisa merubah cara manusia menjalani kehidupannya. Dengan teknologi-teknologi akan mempermudah kita melaksanakan tugas. Ya. Baik, kita akan belajar kalau kita mempelajari buku-buku ya. Ini ada banyak sekali. Di sini ada buku 99 ilmuwan muslim perintis sains modern. Nah, dulu umat Islam itu menguasai 2/3 dunia. Bayangkan, 2/3 dunia dikuasai umat Islam. Maka hari ini kita bisa belajar tentang sejarah itu. Dan insya Allah suatu saat nanti hal ini akan terjadi lagi. Ya, umat Islam akan menguasai dunia. Ya, baik. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar tentang 6 tokoh cendekiawan Muslim dan ilmuwan Muslim yang berpengaruh di dunia. Ya. Yang pertama, ya, adalah Ibnu Sina. Nah, Ibnu Sina itu dikenal dengan Avicenna di dunia barat, adalah seorang filsuf ya, dikenal sebagai filsafat, ilmuwan dan dokter. Lahirnya di Persia, sekarang ini negara Iran. Ia juga seorang penulis. Bahkan sebagian besar karyanya memusatkan pada kajian filosofi dan kedokteran. Nah, bagi banyak orang, Ibnu Sina adalah bapak kedokteran modern. Salah satu karyanya itu yang terkenal adalah Al-Qanun Fit-Tibb atau Kitab Penyembuhan dan Kedokteran, yang menjadi rujukan atau referensi bagi dokter-dokter Eropa selama berabad-abad. Tidak hanya ilmu kedokteran saja, beliau juga mempelajari ilmu yang lain, termasuk dasar utamanya adalah ilmu agamanya. Ya, hafal Al-Quran itu pada usia 10 tahun. Hebat kan? Nah. Tokoh berikutnya adalah Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Lahirnya di Uzbekistan tahun 780 Masehi. Beliau adalah cendekiawan muslim yang ahli bidang matematika. Nah, ya. Ada ilmuwan matematika juga ya dari umat Islam. Al-Khwarizmi disebut juga Bapak Al-Jabar ya. Beliau yang menemukan angka 0 ya. Berikutnya Abu Musa Jabir bin Hayyan atau Jabir ya, gitu ya. Ahli kimia, ahli astronomi, ahli fisika. Nah, ini kalau ahli fisika pasti mengenal beliau nih ya. Lihat di gambarnya ini, beliau sedang melakukan penelitian. Nah. Kemudian Al-Battani, cendekiawan muslim berpengaruh di dunia, khususnya di bidang astronomi dan matematika ya.
Salah satu pencapaiannya yang terkenal adalah tentang penentuan hari dalam setahun, yakni 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik. Nah, berdasarkan hitungan waktu bumi mengelilingi matahari. Hebat beliau ya. Beliau juga menemukan jumlah persamaan trigonometri, sinus, cosinus, tangen. Nah, ini ya. Ini kalau sudah SMA nanti belajar tentang ini ya. Berikutnya Ibnu Khaldun. Ya. Sejak dini sudah hafal Al-Qur'an. Ya. Pemikiran-pemikiran beliau tentang teori ekonomi, ya. Bahkan ya, orang-orang Eropa pun menggunakan teori-teori beliau ya. Yang keenam, Abbas ibnu Firnas, ilmuwan yang cerdas, fisikawan, kimiawan, teknisi, musisi, ya, penyair dan lain sebagainya, ya. Beberapa penemuannya adalah al-miqatah, suatu alat yang berfungsi untuk menentukan waktu yang dioperasikan dengan tenaga air. Kemudian maket kubah langit, kapal terbang dengan 2 sayap yang dapat bergerak. Terbukti dari keberhasilan Abbas bin Firnas menerbangkannya di Cordoba, Spanyol. Nah, khusus penemuan konsep pesawat terbang tersebut, ternyata Abbas ibnu Firnas menjadi inspirasi ya setelah membaca surat Al-Mulk ayat 19. Nah, ini ya dibaca nanti ya. Hebat ya. Dari Al-Qur'an para ilmuwan ini mendapatkan inspirasi. Dan beliau-beliau semuanya itu ya mendasari dirinya dengan pengetahuan agama yang hafal Al-Qur'an. Nah, tugas kalian sekarang adalah tulislah 5 cita-cita apa yang ingin kamu capai dalam tahun baru 1442 Hijriah ini ya. Nah, kemudian ketik ya atau tulis kirim ke ustadz-ustadzah ya. Nanti ke kelas 5 ke Ustazah Amin, kelas 6 ke Ustazah Elia. Ya. Paling lambat tugasnya besok ya. Besok ya. Baik semuanya, selamat belajar. Kalian boleh membuka-buka, melihat di YouTube video-video dokumentasi, video-video dokumenter tentang ilmuwan-ilmuwan muslim yang sampai sekarang teorinya dipakai di seluruh dunia. Dikembangkan lagi sehingga beliau-beliau itu mempunyai amal jariah dengan ilmu yang bermanfaat itu insya Allah ya, walaupun sudah tiada, sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan pahala yang terus mengalir. Nah, siapa dari kalian yang pengen seperti itu? Nah, makanya dari sekarang kita tuliskan cita-cita. Target dalam 1 tahun ke depan sampai tahun baru lagi 1443 Hijriah. Kira-kira dalam 1 tahun ini apa saja? Mungkin dalam Al-Qur'annya, dalam ibadahnya seperti apa? Kemudian prestasinya di kelas bagaimana? Kemudian hubungan dengan orang lain, dengan teman, dengan orang tua, dan lain sebagainya. Silakan ditulis. Nah, ini adalah doa dan harapan kita, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan menuliskan itu Allah mengabulkan dan menjadi kenyataan. Amin ya robbal alamin. Semuanya itu dari keinginan, cita-cita dulu, dari permohonan dulu, kemudian kita wujudkan, kita upayakan sehingga menjadi kenyataan. Baik anak-anakku semuanya, semoga dalam 1 tahun ke depan kita bisa meraih apa yang menjadi harapan-harapan kita, tujuan-tujuan kita, target-target kita. Saling mendoakan, selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.